Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam. Segala pujian bagi Tuhan karena kasih-Nya yang ajaib, yang selalu menyertai kehidupan kita semua. Sehingga pada hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam ibadah minggu, walaupun masih secara online. Ini tidak mengurangi karya Roh Kudus yang selalu sanggup menerobos dinding-dinding hati yang keras dan menyatakan berkat Bapa kepada anak-anaknya. Sebelum kita memulai ibadah pada saat ini, mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Saat ini kami akan merayakan ibadah minggu kedua di bulan September 2021. Kami memohon kehadiran-Mu melalui karya Roh Kudus yang berkenan memimpin kami melaksanakan ibadah ini. Kuasa Roh Kudus saja yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa, dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan dengan bersama-sama kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, baitnya yang pertama, Seindah Siang Disinari Terang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian pada saat ini kita mulai dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan kita bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang setia memelihara perjanjiannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 187 bait yang pertama.
Ku dengar suara Yesus. Saudara-saudara kekasih Allah, kasih setia Tuhan tak pernah berhenti mengalir dalam hidup kita. Tuhan selalu mengingatkan kita dan menginginkan hidup kita dekat dan bergantung kepadanya. Kasih setia Tuhan dalam ibadah ini dinyatakannya dalam kitab Mazmur 19 ayat 13 sampai dengan yang ke-15 yang demikian bunyi firman-Nya. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya. Amin. Saudara-saudara, dengan bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 379, bait yang pertama, yang mau dibimbing oleh Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat yang telah Engkau beri dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami membuka hati kami untuk menerima
sabdamu, ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak yang kau kasihi, bersedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini akan kita renungkan dari kitab Yakobus, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Yakobus pasal 3, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin kemas, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian jauh firman Tuhan yang berbahagia adalah kita yang mau membaca, merenungkan, menyimpan firman Tuhan di dalam hati, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bijak dalam berkata-kata adalah tema khotbah saat ini. Bijak dalam berkata-kata. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
sebuah kapal yang besar yang berlayar di lautan seperti kapal feri atau kapal pesiar yang besar dikendalikan oleh sebuah kemudi yang kecil, bahkan tidak jauh lebih kecil atau lebih besar dari sebuah kapal. Ini menunjukkan bahwa bagian kecil bisa mengendalikan bagian yang besar. Demikian juga lidah manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yakobus 3, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12, Yakobus mau memfokuskan untuk membahas tentang lidah. Artinya membahas sesuatu hal yang penting dari sebuah lidah. Ada istilah yang mengatakan lidah tidak bertulang. Kita bisa bayangkan kalau lidah kita itu bertulang, pasti akan kerepotan dan susah juga kita untuk mengunyah, untuk berkata-kata. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, lidah memang bagian kecil dari tubuh manusia. Sama seperti kemudi kapal tadi, memang bagian kecil tetapi bisa mengarahkan kapal itu untuk belok ke kiri atau ke kanan. Nah, lidah juga seperti itu. Memang bagian kecil dari tubuh manusia, tetapi memiliki dampak yang besar. Kalau kita baca ayat yang kelima, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah memang bagian kecil dari manusia, tetapi memiliki dampak yang besar ketika kita tidak mempergunakannya dengan baik. Digambarkan bahwa lidah itu seperti api. Sekecil apapun api itu tetap bisa membakar sesuatu. Apalagi kalau api itu besar, pasti dengan mudahnya membakar sesuatu. Nah, lidah itu seperti api yang bisa membakar. Lidah juga sama seperti pisau bermata dua. Pisau itu bisa memotong daging, memotong sayuran, tetapi juga bisa membunuh orang. Maka lidah mendapat bagian yang penting dan memiliki dampak yang besar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari lidah yang satu memiliki banyak sekali dampak dan banyak sekali memiliki kegunaan ketika kita bisa menggunakannya dengan baik. Dari mulut yang satu, dari lidah yang satu, keluar kata-kata kutuk dan keluar kata-kata untuk memuji nama Tuhan. Kalau kita baca di 2 Samuel pasal 23, 2 Samuel pasal 23 ayat yang kedua, firman Tuhan tertulis demikian, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Firman-Nya ada di lidahku. Nah, ini yang seharusnya yang dilakukan oleh manusia, mengimani bahwa firman Tuhan itu ada ketika kata-kata itu dikeluarkan oleh lidah kita. Maka seperti yang dijelaskan tadi bahwa lidah memang bagian kecil dari tubuh manusia tetapi memiliki dampak yang besar.
firman Tuhan itu berada di lidah kita. Artinya bahwa sesuatu kata-kata yang keluar dari lidah kita, maka hendaknya itu kita imani bahwa firman Tuhanlah yang keluar. Firman Tuhanlah yang kita kata-katakan. Maka ketika kita mengimani bahwa apa yang kita katakan adalah firman Tuhan, maka itulah yang terjadi. Ada ungkapan bahwa ucapan adalah doa. Setiap apa yang kita katakan ketika kita mengimaninya, maka itu akan menjadi sebuah doa. Maka berkata-kata harus berhati-hati. Kalau kita seringkali mengatakan bahwa anak kita itu kurang pandai, kurang pintar, tanpa kita sadari bahwa kita sudah mendoakan mereka tidak pintar, mereka tidak pandai, ya itulah yang terjadi. Ucapan adalah doa. Kalau kita berkata-kata anakku cantik, anakku pintar, nah itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya kalau kita berkata-kata anakku itu kurang pandai, kurang pintar, secara tidak langsung kita mendoakan anak kita kurang pandai dan kurang pintar. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lidah hendaknya kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita baca ayat yang ke-8 dan 9, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupanya. Dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat menjinakkan lidah. Tetapi ketika kita meminta pertolongan dari Roh Kudus, maka yang keluar kata-kata kita adalah firman Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, dan dengan lidah kita mengutuk manusia. Dua sisi yang berbeda tetapi keluar dalam satu lidah yang sama. Lidah satu tapi mengeluarkan berbeda. Dapat memuji Tuhan dan dapat mengutuk manusia. Nah, sesuatu hal yang sangat kontras, yang berbeda. Dari 2 Samuel tadi kita bisa belajar Daud mempercayai bahwa yang keluar dari mulutnya, dari lidahnya, itu adalah firman Tuhan. Memuji-muji nama Tuhan artinya mempergunakan lidah itu dengan baik. Tidak untuk mengutuk orang, tidak untuk berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang jelek, tetapi digunakan untuk memuji nama Tuhan. Mempercayai bahwa yang keluar dari lidah, dari bibirnya, dari mulutnya itu adalah firman Tuhan. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah kita bisa mengendalikan lidah kita? Atau dengan gampangnya kita mengeluarkan kata-kata yang jelek, kata-kata yang tidak baik, kata-kata kutuk yang bisa melukai hati seseorang. Mungkin kita berpikir hanya kata-kata, tetapi memiliki dampak yang besar. Mungkin kita berpikir, orang kok baperan dengan kata-kata. Tetapi itu bisa melukai hati seseorang ketika kata-kata yang kita keluarkan itu mengandung kutuk. Maka Bapak Ibu Saudara yang
dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari ayat yang ke-12, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Sama seperti pisau tadi. Ketika kita menggunakan dengan baik dapat membantu kita memotong daging, memotong sayuran. Tetapi ketika kita tidak mempergunakannya dengan baik itu bisa melukai kita. Demikian juga sebuah pohon tidak bisa menghasilkan dua buah, tidak bisa menghasilkan buah yang berbeda. Akan menghasilkan buah yang sama. Demikian juga lidah kita. Walaupun ada pilihan bahwa lidah kita bisa memuji nama Tuhan, lidah kita bisa mengeluarkan kutuk, tapi hendaklah kita gunakan lidah kita untuk bisa memuji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti kemudi kapal tadi. Memang kecil tetapi bisa membelokkan kita ke arah kanan atau kiri. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani kehidupan ini, lidah bisa mengarahkan kita untuk membelok ke jalan Tuhan atau menjauh dari jalan Tuhan. Ketika banyak masalah kita menggerutu, kita bahkan menyalahkan Tuhan, berkata-kata yang kutuk, berkata-kata tidak baik, tidak benar, berasal dari lidah kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mau mengajak kita semua untuk bisa mempergunakan lidah kita dengan baik. Ketika kita mau berkata-kata, hendaknya yang keluar itu adalah firman Tuhan, memuji Tuhan, memberikan semangat kepada seseorang, bukan malah menghakimi, bukan malah mengutuk seseorang. Ketika kita mau berkata-kata, kita harus berpikir apakah kata-kata yang kita keluarkan itu dapat melukai hati seseorang atau kata-kata itu memberikan motivasi, semangat kepada seseorang. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan sudah mengetahui bahwa lidah itu kita gunakan untuk memuji nama Tuhan. Mulai saat ini mari kita berkata-kata yang baik, berkata-kata yang bijak, berkata-kata yang bisa memotivasi, memberikan semangat, dorongan kepada seseorang. Bukan kita gunakan untuk mencaci maki, bukan kita gunakan untuk menghakimi, bahkan mengutuk seseorang. Mari kita gunakan lidah kita dengan baik, memuji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam keheningan. Kita akan bersaat teduh. Dan mari kita bersafaat. Bapa di dalam sorga yang mulia, Bapa yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menyatakan kebaikan dalam kehidupan kami, Tuhan yang tidak pernah lelah mengajarkan kepada kami untuk senantiasa hidup mengikuti apa yang telah Tuhan perintahkan, agar dalam kehidupan yang kami jalani, kami menjaga kekudusan hidup dengan berlaku kudus.
karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kudus. Terima kasih ya Bapa, melalui kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini, Engkau mengajarkan kepada kami agar kami tidak cepat berkata-kata, melainkan kami lebih banyak mendengarkan, dan oleh hikmat yang dari Tuhan saja, setiap kata-kata yang mengalir dari mulut kami boleh memberkati banyak orang. Mampukan kami ya Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar firman, melainkan juga pelaku firman, agar semakin banyak orang yang boleh mengerti, merasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga oleh kasih karunia Tuhan, mereka beroleh keselamatan dan boleh datang bersama-sama dengan kami, menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, menaikkan syafaat kami, kiranya Engkau berkenan menguduskan kami, melayakkan kami untuk menaikkan permohonan doa kami, sehingga bukan kehendak pribadi kami, tetapi kuasa Tuhan yang boleh terjadi atas setiap kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengendalikan pandemi yang saat ini mulai mengalami penurunan dengan angka memuaskan. Namun kami menyadari agar kami tidak terburu-buru untuk memulai kegiatan, aktivitas, termasuk di dalamnya dalam hal beribadah. Ajar kami untuk bersabar memahami bahwa segala sesuatu yang telah ditetapkan pemerintah merupakan ketetapan Tuhan, karena Engkau mengajarkan kepada kami agar kami menghormati pemerintah yang adalah wakil Tuhan di bumi ini. Jika pada saatnya kami bersama-sama boleh beribadah secara tatap muka yang menjadi kerinduan kami untuk umat Tuhan di GKSBS Metro dan juga umat Tuhan di kota Metro ini, biarlah semua itu boleh terjadi, karena Tuhan sudah memberikan izin dan kami boleh beribadah dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, berjarak, dan membawa kerinduan kami kepada Tuhan melalui sembah pujian kami kepadamu. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan ini. Engkau yang telah memanggil dan menghimpun kami di tengah-tengah jemaat GKSBS Metro, kiranya Roh Tuhan memberikan semangat dan pengharapan agar mereka semua boleh menghadapi masa pandemi ini dengan penuh percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Demikian juga kami berdoa untuk kesehatan setiap anggota jemaat simpatisan, agar selalu memiliki kerinduan kesetiaan mencari Tuhan, walau aktivitas gerejawi dihentikan sementara waktu, namun tidak mengurangi semangat untuk terus membangun iman percaya kepada Tuhan. Kami percaya Bapa, walau kebaktian kami lakukan secara online, namun Roh Tuhan tidak pernah salah sasaran. Setiap mereka yang membuka hati merindukan Tuhan, Engkau akan datang dan bersemayam di dalam hati kami semua, memberikan ketenangan, sukacita, dan damai sejahtera, sehingga kami tetap dapat melanjutkan kehidupan kami dengan baik. Bapa Surgawi, kami juga berdoa mengingat saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam isolasi mandiri, baik di rumah sakit atau di rumah penampungan. Tuhan, Engkau tetap memberikan kekuatan penghiburan kepada mereka, dan biarlah semuanya itu menjadikan mereka bersukacita dan menghadapi semua itu dengan percaya bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk mendatangkan kesehatan dan kesembuhan bagi semuanya. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka akibat ditinggalkan
oleh orang yang mereka kasihi karena sakit COVID ini. Kami percaya itu juga merupakan bagian dari rancangan Tuhan atas kehidupan kami. Berkat, kekuatan, dan penghiburan yang dari Tuhan, kiranya terus boleh memberikan pengharapan dan kehidupan yang masih harus kami lalui. Dan kami percaya Engkau juga melingkupi mereka dengan kuasa Roh-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan di GKSPS Metro ini. Mampukan kami Tuhan untuk bersabar menantikan saatnya kami memulai aktivitas, terlebih bagi anak-anak yang sangat rindu untuk bisa bersekolah secara tatap muka. Biarlah segala sesuatu dipersiapkan dengan baik oleh Bapak Ibu Guru, sehingga ketika mereka akan memulai belajar kembali di sekolah, semuanya akan dilakukan dalam penyertaan Tuhan. Demikian juga anak-anak kami yang kuliah, yang masih harus dilakukan dari rumah masing-masing secara daring. Pada saatnya nanti Tuhan, Engkau juga memampukan kami setiap orang tua untuk mempersiapkan mereka, mengantar mereka memasuki dunia perkuliahan yang sesungguhnya, hidup mandiri di tempat kos mereka. Dan mereka akan belajar untuk membangun kehidupan pribadi yang senantiasa hanya mengandalkan Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya di dalam pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang telah berusia lanjut. Kami bersyukur untuk usia yang Tuhan berikan, karena itu semua adalah karunia yang indah bagi kami. Biarlah semua itu menjadi teladan yang baik bagi anak cucu, bagi kehidupan keluarganya, bagi kehidupan jemaat Tuhan. Kami juga berdoa bagi pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang merupakan kepanjangan tangan gereja Tuhan. Di bidang kesehatan, Rumah Sakit Marti Waluyo, di bidang pendidikan, YPK Lampung, Tuhan tolong agar dua lembaga milik Tuhan ini, semua yang berkecimpung di dalamnya, sungguh-sungguh membuka diri untuk hidup dipimpin oleh Tuhan dan menyerahkan semua perkembangan pertumbuhan lembaga itu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Karena kami mengimani tidak ada yang mustahil bagi kami, orang percaya, untuk terus mengandalkan Tuhan di tengah situasi persaingan, baik rumah sakit, pendidikan, dengan para pihak yang lain. Ketika kami mengandalkan Tuhan dan menegakkan panji-panji Kristus, hidup dalam kekudusan, Engkau akan mendatangkan kembali berkat bagi kami semua. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap anggota jemaat yang rindu untuk mendapatkan teman hidup, rindu untuk mendapatkan pekerjaan di tengah situasi yang sulit ini, rindu untuk juga terus boleh merasakan sukacita keluar dari setiap persoalan hidup, baik persoalan keluarga, rumah tangga, suami, istri, orang tua, dan anak. Biarlah mereka datang kepada Tuhan dan menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk majelis gereja-Mu di tempat ini, Engkau yang telah memanggil, memilih mereka, biarlah roh Tuhan, roh hikmat, memimpin dan memampukan untuk melakukan segala sesuatu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga regenerasi yang dipersiapkan oleh majelis nantinya akan dapat berjalan dengan baik, di mana direncanakan dalam ibadah minggu terakhir bulan ini akan diteguhkan dan diberhentikan dengan hormat karena masa bakti pelayanan yang telah habis. Semuanya boleh terjadi hanya karena hikmat Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembelian tanah gereja yang sudah kami lakukan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Raja Gereja kami, Engkau yang membuat segala sesuatunya berhasil.
dari pemberian jemaat-Mu, orang-orang kecil yang memiliki hati untuk terus ambil bagian di dalam kemuliaan Tuhan. Berkat-Mu ya Bapa melimpah atas kehidupan mereka. Engkau memampukan mereka untuk terus bekerja dengan baik, melakukan segala aktivitas kehidupan, dan Tuhan akan menghadirkan berkat-Mu yang luar biasa. Biarlah Tuhan, pelunasan yang masih kami butuhkan, Engkau akan senantiasa mencukupkan, karena kami sebagai gereja Tuhan hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Engkau akan menggerakkan setiap orang yang punya hati untuk ambil bagian di dalam semua proses ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sebagai Raja gereja kami, tidak akan pernah membiarkan kami dipermalukan, namun Roh Tuhanlah yang akan terus meneguhkan kami, para majelis, untuk dapat menyelesaikan dengan hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo yang telah banyak melakukan pembangunan yang nampak dirasakan oleh masyarakat luas. Tuhan memberkati, dan biarlah bangsa ini juga terus boleh merasakan sebuah perubahan yang membawa pada kehidupan yang semakin baik. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Inilah seru doa dan permohonan kami, yang semuanya kami haturkan kepada Bapa, di dalam perantaraan Sang Putra Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, yang oleh kuasa Roh Kudus, memampukan kami untuk bersama-sama berdoa, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama umat di seluruh penjuru dunia dan di sepanjang abad, kita akan bersama-sama memperbaharui pengakuan iman rasuli yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita dalam ibadah saat ini untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita menyerahkan persembahan yang telah kita persiapkan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambilkan dari Mazmur pasal 5 ayat yang keempat, yang demikian firman Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar suaraku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Untuk mengiringi pengumpulan persembahan kita kepada Tuhan,
Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 355, bait yang pertama, Yesus memanggil. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdiri. Kita akan haturkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mensyukuri segala pemberian-Mu kepada kami. Engkau yang telah mencukupkan segala kebutuhan kami sehari-hari dan menjamin masa depan kami. Engkau yang telah mengabulkan doa-doa permohonan kami dan selalu memberkati kami. Bukalah hati kami, ya Allah, agar kami dapat mengenali berbagai anugerah-Mu kepada orang-orang yang Engkau kasihi. Tolonglah kami agar mencatat dan menghitung berkat-Mu, agar jiwa dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur dan hati kami tidak pernah menjadi khawatir. Ya Tuhan, ajarlah kami menjadikan ibadah dan perbuatan kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Tolonglah kami mengembangkan sikap hidup yang benar, adil dan jujur sebagai jawaban kami atas berkat Tuhan. Saat ini kami menyerahkan sebagian dari berkat-Mu sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini, ya Tuhan. Mulialah nama Tuhan melalui seluruh hidup kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Amin. Masih bangkit berdiri, kita bersama masuki pengutusan dan berkat. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masih dalam posisi berdiri, kita menyanyikan pujian penutup ibadah dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255, Firman-Mu ku pegang selalu.
jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Baik, kasih-Mu, setiamu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah berkenan memimpin kami dalam ibadah yang kami lakukan hari ini. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, kiranya selalu menjadikan pedoman bagi kami di dalam kami melaksanakan pengutusan yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Selanjutnya kami memasrahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin dan penyertaan-Mu saja yang selalu kami pinta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kebaktian kita pada minggu ini. Kiranya benih-benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan di dalam hati kita masing-masing dalam kebaktian hari ini selalu memberkati kehidupan kita dan keluarga kita semua di dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Marilah kita terus berdoa bagi semua orang yang kita kasihi yang saat ini terpapar COVID dan sedang melakukan isolasi mandiri. Agar saudara-saudara kita ini tetap memiliki sukacita, memiliki semangat dan pengharapan kepada Tuhan sumber kehidupan. Majelis mengingatkan kepada seluruh anggota jemaat yang sampai saat ini belum vaksin agar segera menghubungi petugas di tempat tinggal Bapak Ibu masing-masing dan mendaftarkan diri untuk menerima vaksinasi. Hal ini tentu akan berpengaruh besar di dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya, di mana segala sesuatu nanti akan menggunakan keterangan sudah menerima vaksin. Juga dalam kita mempersiapkan ibadah secara offline nantinya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, tetap menjaga diri, tetap semangat dan berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.